Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita robohkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan dekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu, kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi buah gator. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci. Dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan. Dan tuangkan ke dalam wadah gastronya.
Kocok campuran menjadi halus. Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti bandan berjalan. Dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam area tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formulir ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas, dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formulir dari freezer. Kita transfer coklat air ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya.
Pertama, kita turunkan formulir ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapisi filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tangkotong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Halo semuanya, banyak dari Anda pernah ke KFC setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda, dan Anda telah memesan bola basket tajam sejenis ini. Ini punya kaki dilapisi tepung roti, strip, dan sayap. Ini semua sangat enak. Kami memutuskan untuk membuat ember yang sama. Hanya tidak dengan ayam, tapi dengan burung unta. Hal pertama yang kami pesan adalah ember besar ini. Ada spesi di dalamnya, seperti aslinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menutupi ember dengan lapisan primer. Selesai, kita cat putih di dalam bagiannya. Kita tutupi bagian luar dengan cat merah. Setelah itu, kita berikan ember tersebut ke dalam pelukis. Anda akan melihat hasilnya nanti. Kami pergi ke toko untuk membeli daging burung unta. Kami membeli 2 potong besar daging burung unta. Kami lemparkan mereka ke dalam mobil, beratnya 43 kg. Semua ini mencapai $760. Selanjutnya, kita pergi ke hypermarket. Kami membuat 120 liter minyak bunga matahari langsung ke gerobak. Kami butuh minyak zaitun, paprika, jahe, lada hitam, kemangi, oregano, bawang putih kering, banyak tepung, dan sereal bebas gula. Seluruh kenyik keranjang ini penuh berharga $285. Kami memiliki 2 kaki burung unta besar ini. Tapi masih ada kulitnya. Ini sangat luar biasa kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka membuat sepatu sedari ini. Kita harus lepasnya. Dengan satu tangan, kami menarik kulitnya dengan kencang. Dengan pisau, kami memisahkan dari dagingnya. Dan kami telah bersihkan satu kaki dengan baik. Kami ulangi hal yang sama dengan lagi kaki kedua.
Ketika dua kaki dikupas dengan sempurna, kita perlu memisahkan tulang kering dari dagingnya. Lakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak memotong dagingnya. Pisahkan tulang dari sepanjang sendi. Dan kami dapatkan 2 potong, tibia dan daging. Potong-potongan kedua memanjang sedua bagian. Dan nanti ini akan menjadi strip ayam. Pisahkan kaki kedua dengan cara yang sama. Ini dia, pemotongan sudah dilakukan. Pada akhirnya kami memiliki 2 tulang kering dan 4 potong sirloin. Tetapi fillet tidak memiliki bentuk yang kita inginkan. Jika dibiarkan seperti itu, ini akan menjadi berantakan. Kami gunakan tali ini. Gunakan untuk sikat potong daging ini. Ya, inilah bagaimana sausnya terlihat. Jadi kami memutuskannya sebagai 4 bagian. Selesai. Untuk membuat bumbunya lebih meresap ke dalam daging, lalu kita gunakan benda ini dengan paku. Ambil bawang manis seperti ini, taruh di atas jahe giling dengan paprika, oregano, dan kemangi. Dengan lada hitam, bawang putih kering, banyak garam, lalu juga mustard, dan 1 liter minyak zaitun. Kami campur semuanya, dan tuang 20 liter air panas. Rempah-rempah terboga ini lebih baik di dalamnya. Celupkan potongan burung unta ke marinasi. Dan kita tuangkan lebih banyak air untuk menutupi semua daging ini. Lalu ini diasinkan sepanjang malam. Lembutkan dengan baik. Lalu sebarkan foil ini di atas meja. Letakkan perkamen di atasnya. Keluarkan strip ayamnya. Biarkan sisa bumbu marinasi mengalir. Sebarkan di atas perkamen dan lalu dibungkus. Dan bungkus dagingnya dengan cara yang sama. Lalu ulangi dengan setiap bagian. Ambil nampan kuenya, tempatkan potongan burung unta yang disegel di atasnya. Tahap pertama memasak akan berlangsung di oven besar ini. Kami tempatkan 4 batu ini tahan api. Letakkan nampan di atasnya. Lalu gulung ke dalam oven. Biarkan daging masak selama 8 jam dengan 180 derajat Celcius. Waktu akhirnya telah berlalu. Mari kita keluarkan dari oven. Mari kita potong foilnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dagingnya pasti dimasak dengan baik. Mari kita buka sisa potongannya.
Lalu potong kelebihannya ini, benang-benangnya. Karena kita tidak butuh, lalu dibutuhkan bak besar untuk menggoreng potongan daging yang begitu besar. Dan minyak yang kami beli di toko. Kami buka kotak. Kami keluarkan stoplessnya, membukanya, dan menuangkan minyak ke dalam baknya. Jadi, kita tuangkan 120 liter. Untuk memanaskan minyak ini, kita menuangkan bara panas ke dalam 2 anglo ini. Hal ini diperlukan untuk memotong kayu. Setelah itu, kita sebarkan dalam anglonya. Sekarang, kita hanya mempertahankan api yang bagus selama 2 jam. Kita membutuhkan kisi-kisi seperti ini. Di atasnya akan memasukkan daging ke dalam penggorengan. Kami mengambil 3 baskom plastik. Tuang air ke dalam salah satunya. Di yang kedua, kami menaruh tepung. Yang ketiga, kita kirim 3 bungkus sereal tanpa gula. Pertama, kita kirim daging burung unta ke dalam tepung, gulung ke semua sisinya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung dan ke dalam air. Di tepung, di air, dan lapisan terakhir adalah serpihannya. Kami coba untuk menutupi seluruh area daging. Letakkan kaki yang dilapisi tepung roti di atas rak. Gunakan prinsip yang sama untuk membuat roti semua potongan lainnya. Langkah terakhir adalah masukkan ke dalam penggorengan. Sekarang kita perlu mempertahankan panas maksimum agar minyak tidak menjadi dingin. Setelah 10 menit, perebusan aktif, angkat parutannya. Ini dia, resep bunga unta KFC sudah siap. Ngomong-ngomong, begitu indahnya ember ini, setelah melukis potret Kolonel Sanders, kami mengisinya dengan burung unta yang dilapisi tepung roti. Saya pikir ini sangat keren dan terlihat seperti aslinya. Mari kita potong sepotongnya.